Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu subuh ini kita bisa bersama-sama tolabul ilm. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bawa Al-Quran silakan dibuka surah Al-Baqarah, surah urutan yang kedua ayat 128. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 128 itu merupakan sebuah peringatan bagi kita agar kita selalu berdoa, bermunajat seperti yang diabadikan di dalam ayat tersebut. Agar kita tidak sekedar memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan generasi setelah kita. Keberislaman itu tidak hanya untuk kita. Agama ini bukan hanya untuk kita, tetapi juga masa depan generasi setelah kita. Sehingga masa kini tidak bisa dipisahkan dengan masa depan. Dan itu tergantung kita sendiri. Teladan yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran ini sangat begitu tegas untuk menjadi panduan bagi kita semua. Kalau ayat itu diterjemahkan secara harfiah, bermakna demikian. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan kami dua orang yang benar-benar muslim di hadapanmu. Wa min dzurriyyatina, dan juga dari keturunan kami. Menjadi apa? Ummatan muslimatan lak. Menjadi satu ummah yang juga benar-benar muslim yang layak di hadapanmu. Jadi ayat ini sebenarnya merupakan teguran bagi kita semua. Bukan teguran bagi satu orang, tapi teguran bagi kita semua, agar kita ini tidak hanya berpikir mengenai kita, tapi juga berpikir mengenai generasi setelah kita. Kita tahu bahwa masa kita ini memang berbeda dengan masa depan anak-anak kita. Dan kita sudah mulai rasakan itu semua. Kita dulu, orang yang lahir pada tahun 70-an, saya termasuk generasi 70-an, lahir tahun 70-an.
tentu saja berbeda dengan mereka yang lahir tahun 2000-an. Dan kita bisa rasakan itu, kita yang lahir tahun 50-an, 60-an, 70-an, atau 80-an. Kalau kita ingat memori kita sendiri, kalau kita ingat masa kuliah kita dulu, mencari literatur, mencari data, itu begitu sulit. Mencari data itu sulit. Tetapi pencarian data itu betul-betul memuaskan kita. Kalau seandainya kita tidak dapat mencari buku referensi, kita kejar dosen kita itu, supaya kita dapat pinjam bukunya. Bahkan kita sampai datang ke rumah dosen kita, supaya kita bisa berdialog dan bisa dipinjami bukunya. Kalaupun itu mudah, bisa kita cari di perpustakaan. Itu pun juga sulit. Itu zaman kita. Dan kalau membuat makalah, referensi apapun, itu kita betul-betul konsentrasi. Kalau salah sedikit saja, kalau yang pakai mesin jedok-jedok itu dulu, salah, ganti lagi, salah, ganti lagi. Dan kita mulai dari awal lagi untuk membuat paper itu. Makanya dulu ada semacam tip ek yang manual, mesin ketiknya itu kalau misalnya pitanya sudah mulai kering, bahkan zaman saya dulu, kalau kering, sudah saya kasih minyak seri. Masih ingat kan kita? Itu generasi kita. Generasi sekarang itu beda. Generasi sekarang cukup kita tolong buatkan paper judulnya ini. AI langsung jadi. Betul enggak sekarang? Tolong buatkan makalah judulnya ini. Langsung AI langsung buat. Enggak perlu waktu 1 hari. Cukup hitungan menit langsung jadi. Memang secara teknologi kita dimudahkan. Tetapi secara kecerdasan manusia mulai digerogoti kita sendiri. Jadi kecerdasan mekanik sekarang, kecerdasan robotik sekarang luar biasa. Tapi kecerdasan manusia mulai ditumpulkan. Ini masa sekarang. Dan kita bisa saksikan langsung. Bahkan sekarang saya sendiri sudah merasa gaptek sekarang. Dibanding anak saya sendiri. Dan kita yang hadir di sini, yang generasi senior, pasti merasa gaptek dibanding anak-anak kita. Betul atau tidak? Seakan-akan kita ini sudah harus keluar dari muka bumi ini. Dan harus dikubur di dalam tanah. Karena kita nggak sanggup untuk beradaptasi dengan masa sekarang. Uang yang kita pakai di sini masih dipakai uang apa namanya? Uang secara fisik. Terutama orang-orang deso itu masih uang fisik. Tapi sekarang kita sudah lihat itu. Sudah nggak berlaku lagi sekarang. Tinggal menunjukkan apa? Cares. Itu saja dilihat tuh ada. Cares. Jadi beginilah sekarang fakta dunia ini. Jadi antara masa kita dengan masa depan, itu memang ada terjadi gap. Kalau gap ini tidak kita kendalikan, kita justru yang dikendalikan. Karena paling tidak, ini yang sedang bermain ada elit global. Bayangkan ya, kalau yang terjadi itu kita di dalam satu komando elit global, dan memang kita mengarah ke sana itu. Kalau seandainya internet ini mati secara global, apa yang terjadi? Bayangkan itu. Sekarang menara-menara tinggi udah terjadi. Bangunan yang tidak mungkin kita bayangkan itu bisa diwujudkan sekarang sudah
Oke, bagaimana mungkin jalan di atas permukaan bumi yang sangat tinggi bisa dibangun? Dan itu berlomba-lomba. Mungkin bagi mereka yang putus asa, berkata, ini masanya dekat hari kiamat. Ya, yang putus asa itu, karena tidak sanggup beradaptasi. Tapi kalau saya enggak, ya memang inilah pergerakan dunia. Dunia sekarang menjauh dari kita, generasi yang senior. Sementara generasi yang junior betul-betul dipacu untuk bisa mengadaptasi era kekinian itu. Tapi ya begitu, kecerdasan itu mulai sudah ditumpulkan. Tahu maksudnya kecerdasan mulai ditumpulkan? Ya karena kita dinabubukkan dengan fasilitas-fasilitas yang sifatnya dunia digital itu. Sekarang anak-anak kita lebih akrab dengan dunia digital atau tidak? Lebih akrab. Nggak usah jauh-jauh. Sekarang ngaji saja, sudah nggak perlu hadir di tempat seperti ini lagi. Cukup di kamar masing-masing. Dan gitu kita merasa terasing diri kita sendiri. Iya kan? Sesama keluarga juga tidak seperti dulu. Kita sekarang sudah merasakan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Jadi ruang publik itu sudah tidak punya manfaat lagi. Sekarang kita sudah merasakan itu. Kita yang punya toko, punya usaha toko, kalau dulu butuh ruangan besar. Sekarang nggak butuh ruangan fisik itu. Ruangan maya sekarang yang berlaku. Cukup dari rumah kita sudah bisa bekerja sekarang. Dan itu kita rasakan semua. Itulah dampak masa depan. Dampak masa depan. Cuma bagaimana kita bisa kembali pada agama ini? Ada satu inti besar dalam hidup ini yang harus kita tidak boleh lupa. Pesan yang diamanahkan. Seperti Ibrahim dalam doanya tadi. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wahai ya Rabb, jadikan kami berdua orang yang benar-benar muslim, tunduk patuh ke hadapan. Siapa yang dimaksud dua orang di sini? Ayat sebelumnya. Ayat 127 itu. Dikatakan apa? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah tatkala Ibrahim menegakkan pondasi rumah Allah bersama sang putra yakni Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai ya Rabb, terimalah apa yang sudah kami lakukan ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini yang menjadi pelajaran kita, apapun tindakan kita, apapun yang kita lakukan, dasarnya itu harus satu, hanya menuju Allah saja. Kalau semua yang kita lakukan, activity yang kita lakukan, dasarnya itu hanya untuk Allah, kita tidak akan pernah kecewa. Kita tidak akan pernah terasing dari dunia. Dasarnya cuma satu, semua harus, kalau bahasa sederhana, lillahi ta'ala. Orientasinya hanya untuk Dia saja, apapun yang kita lakukan. Di apapun yang kita lakukan, orientasinya harus itu. Kalau di luar itu, ada kepentingan-kepentingan egoisme kita pasti akan kecewa. Tapi kalau orientasinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua yang kita lakukan ini pasti punya makna. Dan itu semua bermanfaat untuk kita. Jangan sampai kita keliru punya tujuan. Tujuan itu harus dengan investasi akhirat, bukan investasi dunia. Itulah sebabnya di ayat 127 ditegaskan,
dengan ungkapan sederhana, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Jadi orientasinya hanya untuk Allah saja. Itu bahasa simbol. Itu fakta historis yang pernah terjadi. Tapi bisa diulang kembali bagi masa depan seperti kita. Tapi dengan tujuan yang sama. Kalau Ibrahim membangun pondasi rumah Allah, itu orientasinya investasi akhirat. Bukan investasi dunia. Tidak perlu jauh-jauh, saya ambil contoh sekarang. Contoh sederhana. Baru saja kita lakukan upacara besar dalam kehidupan kita. Yang ini merupakan impian semua orang. Haji kemarin. Pak insya Allah ini ada yang baru datang haji. Mungkin ada. Coba kita renungkan. Haji yang kita lakukan itu, ya, haji yang kita lakukan, itu tujuannya apa? Apakah hanya sekedar ritual atau memang punya tujuan untuk investasi akhirat? Padahal kalau yang namanya daftar haji saja, daftar haji sekarang, itu kayaknya kita sudah tidak mungkin lagi. Daftar haji di Surabaya sekarang berapa? Berapa lamanya sekarang di Surabaya? Lama sekali kan? Lebih dari 20 tahun daftar tunggunya. 34. Ya, 34 tahun. Kira-kira bisa nggak kita ini? Generasi yang senior ini. Sangat sulit. Kalaupun harus haji plus, daftar tunggunya juga lama. Dan itu butuh dana, nggak cukup 100 juta. Bisa sampai 200 juta. Itu haji plus. Masih butuh daftar tunggu yang lama. Kalaupun kita ambil haji ifroda, ya, haji yang lebih mahal lagi, itu paling tidak kita sediakan dana 400 juta sampai 600 juta. Bayangkan sekarang, agama ini sekarang sudah tidak bernuansa agama lagi. Kalau kita haji tanpa melalui prosedur, dalam tanda kutip, dianggap hajinya tidak sah. Begitu kan? Jadi kita ini sekarang berada dalam pengawasan elit global sebenarnya. Dan itu menggunakan tangan-tangan orang-orang yang menggunakan jubah agama. Sekarang ini. Kalaupun kita sudah ke sana, ke tanah suci, kita sepertinya nuansa spiritual itu menjadi hilang. Kenapa? Di sana seperti kita melihat Las Vegas. Bangunan suci, Ka'bah itu, lebih kecil dibanding bangunan-bangunan besar itu. Semua berlomba-lomba hidup dalam kemewahan. Nuansa kesederhanaan itu menjadi hilang. Antara satu orang dengan orang lain sepertinya tidak saling menyapa. Sendiri-sendiri. Kalaupun kita berada di Mina sekalipun, yang kita tahu ya hanya orang-orang itu aja. Keluar ya orang-orang itu saja. Pergi ya orang-orang itu saja. Coba sampai begitu agama sekarang. Jadi nikmat beragama itu sudah mulai luntur. Untung kita ini generasi senior masih merasakan dunia kita dulu. Beragama itu begitu nikmat. Sekarang sudah semakin redup. Makanya kalau kita membina anak-anak kita ini tidak secara benar, maka yang terjadi apa? Kita kehilangan generasi setelah kita. Maka doa teladan Ibrahim ini penting. Dia minta tetapnya iman ini. Bagi siapa? Bagi dirinya dan bagi putranya. Kalau kita berdoa, bisa bagi kita dan istri kita. Atau bagi kita yang perempuan dan juga suami kita. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami berdua orang yang benar-benar muslim yang layak di hadapan.
Dan itu tidak berhenti di situ, masih disambung. Wa min dzurriyyatina, dan juga bagi keturunan kami. Keturunan siapa ini yang dimaksud di ayat ini? Keturunan Ibrahim melalui Ismail. Kalau kita, keturunan kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, dan generasi setelah mereka. Ini sudah dipersiapkan untuk sekarang. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Sebagai satu ummah yang juga benar-benar layak di hadapan. Jadi doa ini tidak hanya fokus pada diri kita, tapi juga fokus bagi generasi setelah kita. Dan inilah sudah mulai masanya kita kembali pada petunjuk Quran ini. Jangan sampai terjadi gap. Apa itu gap? Gap ya, gap, dinding yang memisahkan antara kita dengan generasi setelah kita. Maka kalau di sini masih ada yang ngaji generasi muda, itu sudah tanda bahwa kita ini masih ada saling menyapa dan saling berkomunikasi antara generasi senior dengan generasi junior. Itu harus ada kedekatan. Dan saya lihat di sini masih oke. Tapi di tempat lain yang hadir itu yang sudah tuwir-tuwir. Apa itu tuwir-tuwir? Yang sudah tua-tua, generasi muda nggak ada. Kenapa tidak ada? Karena mereka tidak menemukan solusi apapun di masjid. Tidak bisa mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan mereka di masjid. Apakah di sini masih bisa menemukan itu? Generasi muda itu di masjid ini. Itu yang harus kita pikirkan dan itu tanggung jawab takmir. Bagaimana generasi muda itu tidak meninggalkan masjid dan mendapatkan solusi di dalam masjid, dalam kehidupan mereka. Itu harus dibuat program. Program itu tidak harus ngaji begini. Program itu bisa bermacam-macam. Dan memang pekerjaan takmir itu harus inovatif untuk menyiasati zaman ini. Dan saya kira yang dilakukan di sini, di Indonesia, juga dilakukan di Eropa. Anak-anak muda di Eropa itu menjadikan masjid itu semacam shopping. Apa itu shopping? Belanja. Tapi bukan dalam arti belanja sayur di shopping-shopping itu. Menjadikan masjid semacam shopping, itu ada pilihan. Bisa ikut ini, bisa ikut ini, bisa ikut ini. Dan itu kaitannya dengan program yang dibuat oleh takmir. Dan itu bisa beragam. Misalnya bagaimana pengelolaan marketing dalam usaha anak-anak muda. Siapa yang memfasilitasi ketakmiran dengan menghadirkan ahli. Dan itu mendidik anak-anak muda. Jadi belajar menjadi pengusaha bisa di dalam masjid untuk anak-anak muda. Tutornya siapa? Jamaah masjid sendiri yang menjadi pengusaha dan itu mendidik mereka generasi yang muda. Bisa itu. Jadi di dalam masjid bukan hanya sekedar bicara soal halal haram. Bukan sekedar itu. Di dalam masjid bukan hanya soal mana wudhu yang benar. Mana sholat yang benar. Pakai kunut atau tidak. Kalau itu yang kita bahas, anak-anak muda akan lari dari masjid. Yakin saya. Kalaupun hadir itu hanya 1-2. Tapi tidak bisa menyedot perhatian anak-anak muda. Bukan berarti itu tidak penting, itu juga penting. Tapi bukan satu-satunya yang penting. Karena kesalahan manajemen dalam program di masjid itu, karena kita tidak bisa memberikan
solusi kepada generasi ke depan. Kita tanya aja pada diri kita sendiri. Kenapa hadir di pengajian ini? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Mengisi waktu kosong di rumah daripada nganggur sambil menunggu jam bekerja jam 7 atau jam beraktivitas jam 7. Hanya itu. Nah, semua kembali pada kita masing-masing. Makanya ini perlu menata program ini, program apapun yang bisa menyambungkan antara generasi muda generasi tua. Karena generasi muda itu miskin pengalaman, tapi banyak kreativitas. Sebaliknya generasi senior banyak pengalaman, ya, tetapi persoalannya apa? Tadi yang saya ngomong, kita ini banyak pengalaman, tetapi ketinggalan zaman. Banyak pengalaman, tapi ketinggalan zaman. Dan itu kalau disinergikan, dikomunikasikan, akan membuat sesuatu yang dahsyat itu. Maka saudara-saudara, penting implementasi ayat yang tadi saya baca itu, kolaborasi antara Ibrahim baru dengan Ismail yang baru. Jadi kita harus menciptakan Ibrahim generasi sekarang dan Ismail generasi sekarang. Kalau Nabi Ibrahim sudah lampau masanya. Nabi Ismail sudah lampau masanya. Tetapi Ismail baru harus ada. Ibrahim baru harus ada. Dan itu harus kolaboratif. Dan bukan hanya untuk mereka, tapi untuk generasi setelah mereka. Wa min dzurriyyatina, dan juga bagi keturunan kami. Itu bicara mengenai generasi. Generasi antar generasi yang terus berkesinambungan. Menjadi apa? Satu ummah. Ummah itu jangan bayangkan satu orang. Ummah itu jangan bayangkan dua orang. Ummah itu kumpulan banyak orang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sampai pada akhirnya, apa yang kita cita-citakan itu menjadi kenyataan. Jadi bukan hanya sekedar berkolaborasi, tapi ada tujuan. Planning itu harus bisa menjadi kenyataan. Harus. Dan itu terjawab di dalam Al-Quran sendiri. Ayat berapa? Ayat 129. Apakah planning, harapan-harapan itu menjadi kenyataan? Iya. Di ayat 129 disebutkan apa? Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini adalah cita-cita. Ini adalah harapan. Harapan ini, kalau ayat ini berkaitan dengan keinginan munculnya seorang Rasul di masa depan. Rasul itu dari keturunan siapa? Ibrahim. Melalui siapa? Ismail. Itu menjadi kenyataan tidak? Siapa nama Rasul yang dimaksud? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nabi besar. Nabi besar. Yang muncul di masa yang akan datang. Setelah zamannya Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya. Cita-cita itu, harapan itu, instan atau tidak? Tidak. Butuh waktu 1 tahun atau 2 tahun? 10 tahun, 100 tahun, lebih. Jarak antara Nabi Ismail dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan 2 generasi, 3 generasi, bukan 4 generasi. Kalau dihitung, coba hitung ya.
dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Ibrahim atau sampai Ismail. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay ibn Fihr alias Quraisy. Berapa generasi ini? Lu sampai enggak ngitung kan tadi? Berapa generasi? 12 generasi. Itu masa yang sempit atau masa yang panjang? Panjang, tapi ini belum final. Ke atas lagi. Bin Fihr alias Quraisy. Bin Malik, bin Nadir, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Udaid, bin Zaid, bin Yaqdir, bin Yaqdum, bin Hamasa, bin Nabat, bin Khidar, bin Ismail. Berapa generasi? Wis hitungan dewe. Intinya apa? Cita-cita, pengharapan, planning itu harus ada. Mengenai kenyataan, fakta, harapan itu tidak bisa instan. Butuh waktu. Tetapi itu harus ada prediksi yang tepat. Jadi bahasa Quran itu bahasa simbol. Bukan soal bicara soal sejarah saja, tapi itu bisa untuk masa depan kita. Jadi setiap kita ini seharusnya punya planning. Dan planning itu tidak bisa instan. Butuh waktu. Tapi itu harus dan harus. Coba kalau umat Islam punya planning seperti ini. Oh, pasti kita punya kualitas. Tapi masalahnya kita beragama itu beragama primitif selama ini. Tahu maksudnya agama kita itu secara primitif? Tahu contoh konkretnya? Kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang sepertinya ini agamis, tapi sepertinya memang jauh dari Quran itu sendiri. Tahu maksudnya beragama secara primitif? Saya tanya sekarang, Islam itu berkemajuan atau Islam itu berkemunduran? Hah? Ini nggak ada hubungan dengan organisasi lo ya. Nanti dihubungkan dengan organisasi. Bukan itu maksud saya. Islam ini ya bukan sekedar agama ritual. Islam ini agama peradaban. Dunia kita seperti ini peradaban global. Itu ada sumbangsih peradaban Islam di dalamnya. Tanpa ada peradaban Islam, dunia tidak seperti sekarang. Orang Eropa belajar menjadi pintar seperti itu karena ulama-ulama kita terdahulu. Ulama kita terdahulu itu bukan hanya ahli baca Quran, baca hadis. Bukan mahir mengetahui Quran dan hadis, tapi mereka juga seorang ilmuwan. Gak usah jauh-jauh. Ini ada angka. Ada angka. Angka apa itu? Hah? Angka Romawi. Selain angka Romawi, angka apa? Ada yang punya pendapat? Angka apa? Yang betul itu angka Arab. Ini angka Arab yang ada 0528. Itu angka Arab. Itu bukan angka Latin. Juga bukan angka Romawi. Klik saja Arabic number, yang muncul angka itu. Seandainya dunia perbankan, dunia ekonomi ini menggunakan hitung-hitungan pakai angka Romawi, kira-kira bisa nggak? Jebol itu. Satu-satunya yang bisa menjadi simbol angka hitungan matematik hanya angka Arab. Siapa yang menciptakan ini? Islam. Inilah yang disebut Islam sebagai agama peradaban. Jadi jangan kembali ke agama primitif. Apa contohnya agama primitif? Bisa mengeluarkan rantai emas dari langit.
Tahu maksudnya? Bisa mengeluarkan air susu dari langit. Bisa memerintahkan malaikat berhenti untuk tidak memukul hamba. Bisa mi'raj sampai 70 kali sehari. Kalau agama seperti ini, silakan hidup secara primitif. Jadi yang merusak kita, agama kita itu kita sendiri. Sehingga agama kita ini jadi cemoohan banyak orang. Dan tidak banyak yang tertarik dengan Islam itu sendiri. Kita. Ini beda dengan yang di Eropa. Sekarang pilihan pada kita sendiri. Mau beragama secara primitif atau mau beragama secara benar. Kalau kita mau beragama secara benar, lihat itu ulama-ulama kita terdahulu. Bersorban, ya, ulama kita. Al-Khawarizmi. Bersorban, mahir Quran, mahir hadis, ahli matematika. Ibnu Sina, bersorban, ahli Quran, ahli hadis, ahli kedokteran. Itu ulama kita. Kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang ulama kita bagaimana? Makanya ketika kemarin saya bertemu langsung dengan Tun Dr. Mahathir Muhammad, mantan Perdana Menteri Malaysia, beliau berkata di forum itu, dan saya di samping beliau langsung ngobrol. Yang beliau katakan begini, kalau saya bahasakan secara sederhana, kita harus kembali pada Quran. Quranlah yang menjadi dasar peradaban Islam ini. Itu pertama. Beliau sekaligus memberikan memorinya. Dulu, kata beliau, saya diajarkan para ustadz pada masanya membaca Quran, mengaji Quran, itu yang dapat pahala. Tapi kalau mengkaji Quran, tidak dapat pahala. Bahasa beliau begitu. Maksudnya membaca Quran, yang disebut Quran itu ya bahasa Arab itu. Membaca. Mengerti, tidak mengerti dapat pahala. Tapi nggak mengerti. Tapi ketika membaca Quran dalam bahasa Inggris, itu menurut beliau tidak dapat pahala. Menurut ustadz-ustadznya dulu. Kamu baca Quran dalam bahasa Inggris, tak dapat pahala. Baca Quran dalam bahasa Melayu, tak dapat pahala. Baca Quran dalam bahasa Prancis, tak dapat pahala. Jadi Muslim pada masanya dijauhkan dari Quran. Nah, dari situlah awal mula terjadinya gap antara kita dengan Quran. Karena kita nggak paham. Bahkan ditantang oleh Tun Mahathir. Kalau Ustadz mengajarkan kepada saya, apakah itu dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Melayu? Ketika ditanya begitu, Ustadz nggak bisa ngomong. Berarti Quran harus dipahami. Kalau tidak paham, apakah mengerti Al-Quran yang dimaksudkan itu? Terus terang saja, kalau ini terakhir. Di rumah kita ini yang ada itu Quran bahasa Arab atau Quran dalam bahasa kita? Di rumah kita ini, rumah kita masing-masing. Quran dalam bahasa Arabnya atau Quran dalam bahasa yang kita pahami? Hah? Ada nggak Quran terjemah bahasa Inggris yang kita punya? Quran dalam bahasa Prancis yang kita punya? Kalau ini diajarkan kepada anak-anak muda yang sangat terkesima dengan bahasa-bahasa asing itu, dia sambil belajar Quran, sambil bisa paham dengan bahasa Inggrisnya. Melatih kepekaan dalam bahasa Inggrisnya.
Melatih kepekaan dalam bahasa Perancisnya. Dari situ nanti, kalau dia punya background kedokteran, dia bisa bicara, berdiskusi di situ. Jadi bukan sekedar ini halal, ini haram, ini pakai kunut atau tidak pakai kunut, ini tabarruk atau tidak, ini dapat syafaat atau tidak. Kalau itu saja yang menjadi konsentrasi beragama, masuk kategori agama primitif. Mudah-mudahan ini merupakan bahan renungan kita bersama, supaya kita beragama ini bisa menjadi manusia modern, tetapi sekaligus tidak meninggalkan Islam. Bagaimana caranya? Nah, itu penting. Mudah-mudahan ini manfaat untuk saudara-saudara semua. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang berapa? 40. Kurang. Ini 37 kan?